Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pejuang NIP di channel YouTube ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada semua teman-teman yang sudah melewati tahap SKD. Apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Nah, dan saya juga ucapkan mohon maaf kepada teman-teman yang sudah lama menunggu video ini diupload untuk kisi-kisi soal SKB, khususnya untuk pengawas bibit ternak ahli pertama ya. Saya ucapkan maaf sekali lagi karena ada keterlambatan dalam mengupload video ini karena memang ada beberapa banyak tugas yang harus diselesaikan dan dalam persiapannya juga dibutuhkan waktu yang lumayan untuk dapat mengupload video ini. Oke, langsung saja ya. Di sini video kali ini saya akan memberikan pengalaman kisi-kisi kepada teman-teman khususnya yang melamar di jabatan pengawas bibit ternak ahli pertama. Nah ya teman-teman, nantinya mungkin teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi terkait materi yang akan diujikan kepada teman-teman nih. Tapi saya rasa tidak akan jauh berbeda dengan SKB yang diujikan pada CPNS tahun 2019 yang lalu. Jadi di sini untuk pengawas bibit ternak ahli pertama kita akan mengacu kepada Permenpan RB nomor 2 tahun 2011 yang mana di Permenpan RB tersebut memuat tentang tugas pokok dan fungsi atau kita singkat dengan tupoksi dari pengawas bibit ternak sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, ini saya akan bacakan ya teman-teman. Untuk pengawas bibit ternak ahli pertama berdasarkan Permenpan RB nomor 2 itu memiliki materi yang harus dikuasai sebagai wasbina ahli pertama, yaitu sistem perbibitan nasional, taksonomi pada ternak, sistem reproduksi, sistem pencernaan, sistem hormonal pada ternak, genetika pada ternak, sistem pembelahan sel, penilaian kualitatif dan kuantitatif pada ternak, penerapan teknologi bidang peternakan, sistem uji performa dan uji zuria, sistem pengujian pada ternak, penerapan SNI benih dan bibit ternak, istilah bidang peternakan, sistem reproduksi semen beku dan embrio, sistem bidang peternakan, proses inseminasi buatan, dan proses transfer embrio. Nah, kita mengacu pada materi-materi ini yang akan nantinya diujikan di SKB. Nah, untuk sistem perbibitan nasional ini ada peraturannya ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman pelajari di sini tentang bagaimana perbibitan nasional yang ada di Indonesia itu sendiri, terus undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang perbibitan nasional. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dan teman-teman pahami. Untuk taksonomi pada ternak, soalnya nanti akan muncul seperti mungkin akan menanyakan spesies dari ternak, misalnya ya teman-teman, nama latin dari ternak kambing, dari ternak domba atau babi atau sapi dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kalau untuk sistem reproduksi ternak yang penting untuk teman-teman ketahui di sini adalah tentang organ-organ reproduksi, baik ternak jantan, ternak betina, ruminansia besar ataupun ruminansia kecil ataupun unggas. Itu teman-teman harus paham tentang organ reproduksi dan fungsinya dari organ-organ tersebut. Sistem pencernaan juga sama teman-teman. Nah, ini ada beberapa soal yang saya ingat tentang sistem pencernaan ternak ini, seperti pengetahuan umum ya teman-teman. Sebutkan bagian-bagian lambung dari ternak ruminansia, nama-nama lambungnya ya teman-teman, mulai dari seperti rumen, retikulum, omasum, abomasum. Nah, itu teman-teman wajib ketahui urutannya yang sesuai seperti itu. Terus nama-nama lain dari masing-masing lambung tersebut seperti rumen disebut juga perut bla bla bla, retikulum bla bla bla, kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk istilah-istilahnya juga. Nah, untuk genetika pada ternak, sistem hormonal ternak. Kalau hormonal tentunya terkait hormon-hormon seperti apa fungsi dari hormon testosteron seperti itu, apa fungsi hormon dari PGF2 alpha, seperti itulah kurang lebih.
nantinya akan keluar soal seperti itu. Nah, genetika pada ternak ya, genetika sederhana ya teman-teman. Terus sistem pembelahan sel, terus juga ada penilaian kualitatif dan kuantitatif, di mana ternak yang baik itu memiliki sifat penilaian kuantitatifnya seperti apa, kualitatifnya seperti apa. Ini juga masuk di seperti BCS, Body Condition Score, atau penilaian kondisi tubuh. Itu nanti perlu teman-teman pelajari. Untuk penerapan teknologi bidang peternakan. Nah, teknologi apa misalnya di bidang peternakan? Seperti cloning, transfer embrio, itu kan termasuk teknologi yang ada di bidang peternakan juga ya teman-teman. Ada sistem uji performa dan zuriat. Nah, nanti kalian wajib mempelajari sistem performa dan uji zuriat ini. Seperti apa ternak itu dapat dikatakan memiliki performa yang bagus. Terus juga sistem pengujian pada ternak, penerapan SNI. Nah, SNI benih dan bibit ternak. Jadi, tupoksi dari pengawas bibit ternak ini sendiri itu kan mengawasi benih dan bibit dari ternak. Sehingga kita wajib mengetahui SNI dari ternak-ternak tersebut. Dapat dikatakan benih yang baik seperti apa, bibit ternak yang baik seperti apa. Itu semua berdasarkan dengan SNI yang ada sebagai standar nasional Indonesia. Kemudian istilah bidang peternakan seperti yang sudah saya bilang tadi. Ini contoh soalnya ya teman-teman. Ada nih kemarin babi disebut sebagai hewan yang ungulate misalnya. Ini soalnya ya teman-teman. Apa yang dimaksud dengan ternak yang ungulate seperti itu? Terus juga ada lagi nih teman-teman. Kemarin ada soal hewan di bawah ini yang tidak dapat mengerami telurnya adalah seperti itu. Itu adalah istilah-istilah ataupun pengetahuan umum yang nantinya dapat diujikan di SKB. Kemudian ada lagi sistem produksi semen beku dan embrio. Nah, seperti kita ketahui kan, kalau semen itu merupakan salah satu hasil dari produk peternakan, yang dimana semen merupakan benih dari ternak sapi contohnya. Nah, bagaimana sistem dalam memproduksi semen beku ini yang ada di Indonesia? Terus apa saja tahapan-tahapan dalam mendapatkan semen beku? Nah, yang paling saya ingat di sini untuk yang semen beku teman-teman ya, yang paling saya ingat di sini adalah kode semen. Jadi nanti kalian akan ada soal di mana ada contoh gambar yang dimana dia berisi tentang semen, dan dimana di semen itu memuat informasi-informasi mulai dari warnanya, warna straw, terus dilihat dari tanggal berapa dia diproduksi, sapi jenis apakah ini, dihasilkan di mana, diproduksi di mana. Nanti kalian akan memilih jawaban tentang informasi yang tepat dari gambar yang telah diberikan. Begitupun juga dengan embrio. Bagaimana cara memproduksi embrionya, dimulai dari sapi mana, misalnya sapi pendonor, sapi resipien, itu mana yang disebut sapi pendonor, mana disebut sapi resipien, seperti itu. Dan apa aja syarat-syaratnya itu nantinya akan ada di dalam soal. Nah, ini ada sistem bidang peternakan, proses inseminasi buatan. Nah, untuk inseminasi buatan ini saya rasa teman-teman sudah mendapatkan ya selama di perkuliahan. Proses transfer embrio, tentang tahapan-tahapannya seperti apa transfer, mulai dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Seperti itu ya teman-teman. Jadi soalnya tuh terbilang sebagai soal-soal yang sederhana dan pengetahuan umum. Nah, contohnya lagi ya teman-teman, saya ingat soal tahun lalu, sperma yang baik memiliki motilitas berapa, seperti itu semua sudah tercantum di SNI semen, seperti itu. Nah, sehingga teman-teman selain memberikan kisi-kisi pada video kali ini, saya juga telah menyiapkan beberapa materi yang mungkin nantinya dapat membantu teman-teman dalam
belajar SKB supaya teman-teman dapat belajar terfokus gitu ke materi mana yang akan diujikan. Jangan sampai teman-teman berlari terlalu jauh membaca materi yang mungkin nantinya tidak akan diujikan ketika SKB. Jadi di sini sudah saya masukkan berbagai macam file, ada yang memang sudah saya persiapkan, saya tulis, ada juga yang saya ambil dari SNI, ada juga yang sudah saya ambil seperti Permenpan RB nomor 2 tahun 2011 tadi juga sudah saya masukkan ke dalam sini. Terkait tupoksi dari pengawas bibit ternak ahli pertama, pembibitan ternak nasional, itu sudah saya masukkan di sini. Dan saya harap materi ini mungkin dapat membantu teman-teman sekalian yang akan menghadapi tes SKB di tahun 2021 ini. Karena pengalaman saya ketika kemarin mengikuti SKB, saya termasuk kesulitan dalam mendapatkan bayangan soal apa yang akan saya hadapi. Saya tidak tahu di situ. Jadi dengan adanya video ini saya berharap untuk teman-teman yang khususnya sarjana peternakan yang ingin melamar ke pengawas bibit ternak juga mendapatkan gambaran soal seperti apa. Jadi teman-teman nanti ketika menghadapinya itu tidak kaget lagi, karena memang oh ya seperti ini yang telah dibagikan cerita oleh siapa, seperti itu ya. Dan materi-materi yang kalian baca juga tidak melenceng jauh dari apa yang akan diujikan. Nah, untuk materi-materi ini telah saya folderkan dan sudah saya upload di G Drive. Jadi teman-teman linknya ada di bawah di description box. Kalian bisa lihat di sana ada linknya, dan silahkan untuk di-download dan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Demikian video saya kali ini. Semangat buat teman-teman yang akan menghadapi tes SKB. Tetaplah semangat karena perjalanan masih sangat panjang, tapi kalau kita mempersiapkan dengan baik, insya Allah hasilnya juga baik. Tentunya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Sekian dulu video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.